6 gol semua di menit terakhir. Ada lawan Sampdoria di 2017, ada Sassuolo dan Juventus. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari ini gue mau ngebahas Felipe Caicedo. Felipe Caicedo pemain yang kita pinjam sampai dengan akhir musim dari Genoa. Belum final sih, belum tanda tangan kayak Gosens. Dia Gosens mah udah foto sama Zhang, sudah disambut oleh Bastoni melalui Instagramnya. Kalau Caicedo ini belum. Caicedo kita butuh karena udah terlanjur minjemin Satriano, dan Korea ternyata cedera sampai dengan akhir Februari, sehingga kita butuh striker kelima. Dan menurut gue ini pembelian cukup menarik karena Caicedo sudah dikenal baik oleh Inzaghi. Sebelum bahas Caicedo, gue mau bahas dulu beberapa isu menarik tentang Inter yang diangkat oleh La Gazzetta dello Sport. Dibilangnya bahwa Inter menginginkan semua pemain. Inter want everyone from Scamacca to Kessie. Dortmund sudah menawar 45 juta untuk Scamacca, tapi Scamacca lebih milih Inzaghi karena menurut Scamacca gaya permainan Inzaghi bisa membuat dia menjadi lebih baik. Ya, gua setuju sih. Dan dia bisa dapat mentor Dzeko juga. Di Gazzetta ini yang menarik adalah Vlahovic seperti biasa jadi foto utama. Tapi di bawahnya ada Kessie. Gue gak ngerti nih. Kessie tiba-tiba gue agak gak percaya nih, gara-gara Marotta sering banget isunya siapa, yang dibeli siapa. Ini pengalihan isu gak nih? Tapi bisa juga Kessie ke Inter, karena kita akan ditinggal Vidal. Gajinya Vidal bisa buat Kessie. Dan bahkan kita ada ditinggal Eriksen juga. Gajinya Eriksen bisa buat dibalas sih menurut gue. Jadi sisi kanannya Barella akan di backup Fratesi untuk rotasinya, gaya permainannya persis. Brozovic sama Kessie akan menjadi rotasi juga, tapi gue nggak tahu tuh gaya permainannya sih beda banget. Brozovic lebih elegan, Kessie lebih badak. Tapi kelebihannya Kessie bisa nendang penalti. Kita butuh banget kan penalti taker nih. Gara-gara Lautaro tiap nendang penalti gue deg-degan. Nah, pelapisnya Hakan Calhanoglu nih musim depan nih. Semoga Sensi dipinjemin ke Sampdoria. Semoga bukan untuk selamanya, hanya untuk sementara aja musim depan dengan fisik lebih baik. Jadi kita punya pemain tengah dengan pelapisnya yang sangat setara gitu. Jadi nggak terlalu timpang. Vecino lah, Gagliardini lah. Jadi biarin aja Vidal dilepas. Sementara Gagliardini tetap kita butuhkan supaya anak-anak Interisti punya tempat untuk misuh-misuh ya, punya tempat untuk ngata-ngatain. Kalau kita semua nonton dan happy kan kita semua termasuk surga. Tetap ada butuh sesuatu yang kita lakukan dan akhirnya dosa gitu kan, ngata-ngatain orang. Nah, jadinya surga juga nggak penuh-penuh banget. Itulah fungsi Gagliardini sebagai gelandang ketujuh di Inter musim depan. Oke, kemudian ada berita menarik lagi adalah Ausillo bertemu dengan agen Federico Gatti dari Frosinone. Kemungkinan besar akan dibeli untuk Juni 7 juta. Pas gue lihat si Gatti ini di Frosinone, dia ini back usia 23 tahun, tingginya 1,9 meter. Tinggi banget. Dan kayaknya ini bakal jadi pelapisnya center back tengahnya kita deh. Maksudnya jadi penggantinya Ranocchia. Center back tengahnya kita either De Vrij atau Bremer. Tapi kayaknya De Vrij akan diambil oleh Spurs, oleh Conte. Kemudian kita akan ngambil Bremer. Jadi Bremer dan Gatti di tengah, di kirinya Di Marco dan Bastoni. Di kanannya kemungkinan sih Danilo D'Ambrosio tetap ada sebagai pemain senior dan dia akan melapis Skriniar, atau mungkin juga di Genoa ada Van Hausen. Itu untuk isu terkini. Kemudian Marotta sudah bertemu dengan CEO-nya Sassuolo, Carnevali, untuk booking Scamacca dari Juni. Jadi kayaknya memang khawatir banget kayaknya si Marotta ngamuk banget. Dia pengen dapetin pemain semua dari Januari ini. Itu untuk gosip-gosip terbaru dari Kessie, ada Gatti, kemudian Scamacca. Jadi menurut gue ini akan menjadi sangat amat menarik. Kita akan lanjut ngebahas siapa ya yang paling menarik lagi. Ini aja dulu deh, gue bacain deh dari Gazzetta nih.
Inter tertarik dengan Casey sudah dari 2 tahun terakhir, jadi itu sangat logis kalau Marotta akan segera mengambil pemain tersebut ketika situasinya bahkan gratis untuk saat ini. Jadi nggak masuk akal kalau Marotta nggak mencoba. Semuanya sudah siap untuk Scamacca di bulan Juni. Pemain juga sudah sering menghabiskan waktu di luar negeri sehingga kayaknya dia akan stay di Italia. Gue nggak tahu Scamacca emang pernah main di luar negeri ya. Scamacca mengetahui ini dari Gazzetta juga. Scamacca mengetahui betapa tertariknya Inter terhadap dirinya sehingga dia juga sangat mengapresiasi itu dan dia merasa bahwa Inzaghi gaya permainannya bisa membuat dirinya lebih baik. Kemudian dari Gazzetta juga Calhanoglu sudah already kontak his former teammate. Oh ternyata Calhanoglu-nya yang disebut udah ngontak. Gue pikir temannya Calhanoglu, tadi gue salah baca. Calhanoglu sudah mengontak si Casey untuk segera bergabung dengan Inter. Wah gokil. Sudah sejauh ini dari Gazzetta itu aja. Kemudian dari Sky Sport dikatakan bahwa Gosens akan mendapatkan gaji 2,5 juta. Jadi kalau Perisic tidak mau 5 juta, tidak mau menurunkan permintaannya dia, Perisic akan dipersilakan untuk pergi. Jadi kemungkinan besar kita akan pakai Gosens di sisi kiri. Entah dia sebagai pemain utama atau dia ada rotasi seperti Kostic, tapi ada juga namanya Cambiaso diincar di sisi kiri. Gue nggak tahu tuh Cambiaso yang mana, gue belum pernah lihat. Oke teman-teman, sekarang kita bahas Felipe Caicedo. Felipe Caicedo ini gelar juaranya gila-gilaan. Diam-diam gelar juaranya kayaknya lebih banyak dibandingin siapa ya di Inter. Lebih banyak dibandingin Brozovic bahkan. Lihat aja dia, udah dapat apa aja nih ya, sebentar. Caicedo dia udah pernah dapetin juara Italian Cup winner Coppa Italia di 2018-2019 bersama Lazio. Dia pernah Super Cup 2 kali bersama Lazio juga, 17-18, 19-20. 1 kali juara Liga Swiss bersama Basel di 2007-2008. Terus dia juga pernah juara sama Basel Piala Swiss Cup di 2007-2008. Jadi gelar pialanya nih gokil juga, dia udah lebih banyak dibanding yang lain. Dia tingginya cuma 183, tapi dia akan jadi dimensi yang berbeda juga karena penyerang kita ada Zeko yang jangkung, ada yang nanggung macam Lautaro, ada yang pendek macam Alexis gitu ya. Nah, Caicedo ini akan memberikan dimensi yang berbeda juga bagi lini serang kita, dan terlebih lagi teman-teman, dia kidal. Itu sih yang paling penting menurut gua, karena penyerang kita kan semua kaki kanan. Dengan ada pemain kidal ini, dimensi penyerangan kita akan berbeda. Dan gue lihat video-videonya juga dia beberapa kali mencetak gol dari sundulan. Namun yang paling banyak di highlight dari kelebihan Caicedo adalah dia selalu mencetak gol di menit-menit akhir. Makanya ada istilah disebut zona Caicedo, karena di Lazio dia mencetak 6 gol semua di menit terakhir. Ada lawan Sampdoria di 2017, ada Sassuolo dan Juventus. Kemudian Cagliari di 2019 di Juventus itu di ajang Piala Super Italia. Kemudian di 2020 lawan Torino dan lawan Juventus lagi di 2020 itu juga gol-gol menit terakhir. Yang paling ikonik tentu saja gol di menit terakhir lawan Juventus waktu itu Marusic dari lemparan ke dalam. Kemudian di sisi kiri Korea ngutak-ngatik ngelewatin 2 pemain Juve. Kemudian dia biasa cutting inside lah si Korea itu. Kemudian ngasih bola liar ke Caicedo dan Caicedo mencetak gol di menit 95. Itu bukan kebetulan Caicedo sampai 6 kali mencetak gol di menit terakhir. Oleh karenanya dia dijuluki zona Caicedo, pemain yang selalu mencetak gol di menit-menit terakhir. Dan gue rasa kita membutuhkan ini karena ya tahu sendiri Inter 3 pertandingan terakhir golnya di menit-menit akhir. Dengan adanya Caicedo akan semakin menarik. Dia pemain Ekuador. Tapi nggak setenar siapa ya, kayak di pemain Ekuador tuh ada yang namanya Ayovi, ada Agustin Delgado ya, terus ada paling terkenal pasti Antonio Valencia. Dia nggak setenar itu, dan lucunya lagi dia mengawali karir justru di Swiss FC Basel. Kemudian dia dibeli Basel itu di usia 17 tahun dan banyak gelar juaranya. Tapi di Basel pun dia lebih banyak dipinjemin. Dia pernah main di Sporting Lisbon, terus pernah main di Malaga, pernah main di Levante.
Kemudian dia pernah dibeli juga sama Lokomotiv Moskow, di situ golnya lumayan, tapi akhirnya Lokomotiv lebih memilih beli Mirko Vucinic-nya si Juventus sama Roma tuh. Kocaknya lagi Caicedo pernah main di City, ini orang pindah-pindah mulu, jadi adaptasinya cepet, nggak kaget karena memang ini pemain super kutu loncat. Lalu kemudian dia main ke Spanyol dan dibeli di Lazio. Di Lazio dia, coba kita lihat statistiknya daripada gue ngemeng-ngemeng ntar nggak bener. Di Lazio tahun 2020-2021 dia main 25 kali. Ini lebih banyak jadi pemain cadangan dan nyetaknya 8 gol, teman-teman. Di Champions League-nya dia main 5 kali, nyetaknya 1 gol. Ini banyak banget untuk seukuran pemain cadangan, nyetak 9 gol tuh wah luar biasa banget. Di 2019-2020 dia main 30 kali jadi pemain rotasi juga, cadangan juga, 3 gol 5 assist. Jadi ya ini lumayan nih. Nah, terus ada lagi tuh di tahun 2018-2019 main 28 kali. Dia nyetak 8 gol 2 assist. Kemudian di Europa League-nya 1 gol 2 assist. Untuk ukuran pemain cadangan, Caicedo tuh lumayan banget. Bahkan di Genoa ini ya dia kalah sih sama memperebutkan posisi sama Destro. Dia cuma main 9 kali dan itu pun cadangan, tapi 1 gol 3 assist, nggak buruk untuk ukuran pemain cadangan. Dan dia juga cuma jadi striker kelima, artinya fit banget. Kita kan butuh rotasi nih. Ada Alexis yang juga. Ini aja tadi pagi Alexis main lawan Lautaro full time semua nih 90 menit bisa. Gue khawatir banget sih Alexis cedera. Ya sudahlah. Caicedo ini menurut gue akan menjadi pembelian yang sangat menarik. Tapi kalau di situs WhoScore dia kekuatannya nggak ada nih, kosong. Bagai juga WhoScore nih. Kekurangannya di disiplin. Itu dari Caicedo. Kemudian gua nggak ada hal menarik yang gimana-gimana banget dari Caicedo selain dia itu selalu nyetak gol di menit-menit akhir dan dia sudah dikenal oleh Inzaghi. Terus tingginya itu nggak pendek-pendek banget, nggak tinggi-tinggi banget, akan memberikan dimensi penyerangan yang berbeda. Tapi gue lihat beberapa golnya ada yang sundulan. Terus kidal. Jadi kita akan punya penyerang kidal akhirnya setelah musim ini. Kita semuanya pemain kaki kanan. Kalau sebelumnya ada Lukaku sama Lautaro, sekarang ada Caicedo. Kalau menurut teman-teman Caicedo ini pembelian pintar atau ya nggak bakal kepake lah? Menurut gua kan kepake sih, setidaknya di Copa lah, biar nggak capek-capek banget. Teman-teman setuju atau ada kabar apa tentang gosip-gosip Inter? Semoga, bosen banget nih jeda internasional, nggak ada Inter nih. Pingin cepet-cepet nobar lagi bareng teman-teman. Terima kasih banyak yang sering komen, sering ngasih saran tentang pengucapan gua pemain bola yang nama-nama pemain yang salah-salah nih. Gue lagi sariawan jadi tambah-tambah ngaco lagi nih ngomong nih. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Semoga kita bisa segera dapat Fratesi. Gue berharap lini tengah kita dapat tambahan pemain berhubung Sensi pergi. Kalau enggak, kita cuman punya sekarang nih kita cuman punya Calhanoglu, Brozovic, Barella, terus Gagliardini, Vecino, Vidal. Anjir, cadangannya Gagliardini, Vecino, Vidal. Ini mau lawan Liverpool kayak gini. Aduh astaga. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.